Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar, Nak? Semuanya? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Jadi tidak lupa kita awali setiap aktivitas ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga mendapatkan berkah, ya. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak. Pagi ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya mengenai sifat dan reaksi senyawa hidrokarbon part 2 dengan saya, guru pengampunya Jam'an Fahmi. Indikator pembelajarannya juga melanjutkan dari yang kemarin, ya. Yang bagian ini setelah pembelajaran ini berlangsung diharapkan siswa dapat menjelaskan sifat alkuna. Kemudian siswa dapat menjelaskan reaksi alkuna. Siswa dapat menjelaskan pemisahan fraksi minyak bumi. Dan siswa dapat membedakan fraksi dalam minyak bumi, ya. Jadi kita juga akan membahas mengenai minyak bumi. Mudah-mudahan semua indikator pembelajaran ini tercapai. Langsung saja, kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai alkana dan alkena, maka kali ini kita akan lanjutkan ke bagian alkuna. Masih ingat rumus umum alkuna, Nak? Rumus umum alkuna apa? Cn H2N tambah kurang, ya. Alkuna ini rangkap 3. Jangan lupa. Sifatnya ini masih mirip alkana, hanya saja jauh lebih reaktif, ya, dari alkana. Kemudian wujudnya juga masih sama seperti kemarin. Kalau yang rantai pendek itu wujudnya itu gas. Contohnya yang gas kemarin apa? Yang saya kasih contoh. Deret homolog alkuna yang digunakan untuk proses pematangan buah. Apa kemarin namanya, Nak? etilen, Sir. Etilen. Ya. Nama lainnya kalau di bagian alkunanya pakai akhiran una apa namanya? Etiluna, Sir. Etuna, ya. Etuna. Etilen, asetilena itu bahasa trivialnya, ya, bahasa pasarannya. Oke, itu ya, jangan lupa. Kemudian dia juga bagian kepolaran, maka sifatnya nonpolar. Berarti bisa nggak dia larut dalam air kalau sifatnya nonpolar? Tidak, Sir. Nah, karena air itu sifatnya polar. Kan kepolarnya berbeda, mereka tidak akan saling melarutkan, ya. Kemudian yang terakhir ciri khasnya adalah berikatan rangkap 3. Oke. Kita lanjut. Nah, reaksinya yang pertama itu adalah oksidasi, pembakaran menggunakan oksigen. Jadi kalau nanti kalian disuguhkan persamaan reaksi di hidrokarbon, pastikan persamaannya itu setara. Cek setiap koefisien reaksinya. Ini contohnya, yang paling sederhana itu adalah etuna. Nah, ini ya, C2H2. Direaksikan dengan oksigen, dibakar, menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Berarti yang bagian alkuna dia hanya memiliki reaksi sempurna, ya. Tak sempurnanya nggak kita bahas. Jadi kita setarakan, jumlah C-nya samakan, jumlah O-nya samakan, begitu juga jumlah H-nya. Saya rasa bagian ini tidak masalah, ya. Tidak masalah, ya. Atau kita tes satu soal, coba kalian setarakan. Setarakan aja. Kalau misalnya saya mau membakar C4 misalnya. C4 hanya berarti berapa, Nak? Masukkan kemari. Berapa? 6, Ya. Sir. 6. Dia direaksikan O2, hasilnya jadi apa? Pembakaran sempurna. Hasilnya jadi apa? CO2 tambah H2O. Ya, CO2 tambah H2O. Sekarang setarakan. C-nya berapa di sini? 4, Sir. C-nya 4, ya. Berarti ini kali
4, Sar. Kali 4, 4. Sar. Hanya di sini 6. Di sini 2. Berarti kali 2. Kali 3, Sar. 3, Sar. 3. O-nya kita hitung 4 kali 2. 8. 8, Sar. Tambah 3. 11, Sar. Berarti di sini berapa? Karena udah ada 2. Di 11 sini per berapa? 2, Sar. Ya, 11 per 2. Begitu dan seterusnya ya. Oke, sudah paham. Nah, ini yang saya bilang kemarin, adisi. Kalau di alkena, karena sama-sama memiliki kata rangkap ya, tapi kata rangkap di alkena itu kan cuma 2. Maka cuma terjadi 1 kali adisi. Sementara kalau di alkuna, ikatan rangkapnya itu kan 3, nah. Maka akan terjadi 2 kali adisi untuk menjadi alkana. Karena kalau cuma 1 kali adisi, dia akan menjadi alkena aja nih. Ini kalau kita namanya apa namanya kira-kira ini, Nak? Ini yang senyawa ini apa namanya kira-kira? Dua butena, Sar. Iya. Lama kali jawabnya, Nak. 2 butena. Butena. Butuna ya. Akhiran una. Butuna. Nah, kalau 2 butuna ini diadisi, apa arti reaksi adisi kemarin? Masih ingat? Apa artinya kemarin? Perubahan ikatan rangkap menjadi ikatan jenuh, Sar. Ya, boleh ya. Atau bahasa lainnya proses pemutusan ikatan rangkap. Nah, dalam memutuskan ikatan rangkap, dia biasanya direaksikan dengan unsur tertentu atau sinyal tertentu, ya. Jadi ini kebetulan direaksikan dengan gas hidrogen ini, ha. Sama-sama direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, nanti gas hidrogennya ini akan masuk ke 2 atom C yang saling berikatan dengan ikatan rangkap 3. Berarti atom C nomor 2 sama nomor 3 ini kan. Nomor 2 sama nomor 3 ya. Cuman ini aja fokus kita nanti. Jadi hanya ini kan bisa kita tulis begini ya, hanya ada 2 ya. Maka hanya 1 pindah kemari, ini putus ya. Nanti elektronnya akan pindah ke sisi atom C-nya, ini juga akan pindah ke sisi atom C-nya. Satulah atom H lagi pindah ke atom C sebelahnya. Gitu. Ini hasilnya. Tapi ingat Nak ya, untuk 2 butena dia memiliki isomer cis dan trans. Kalau yang ini kan cis ya. Tahu cis dan transnya dari mana, Sir? Nah, kita bandingkan. Saya gambarkan satu lagi ya. Yang ini H3 C. Oke. Ini C terlibat dengan ikatan rangkap. Ini saya ubah sedikit H. Seharusnya kan CH3 ya. Malah CH3-nya saya buat ke bawah. Ini H. Nah, perhatikan. Di sini bedanya. Bagian cis dikatakan cis. Kita fokus ke atom C nomor 2 dan 3 ya. Tetap atom C nomor 2 dan 3. Ini ya, 2 dan 3. Oke. Perhatikan, di atom C nomor 2 ada berapa gugusnya, Nak? Nih. 2, Sar. 2 ya. 1 H ke bawah, 1 lagi CH3 ke atas. Kan gitu ya? Benar? Iya. Benar, Sar. Nah, Benar. antara CH3 sama H, mana yang MR-nya paling besar? Mana yang MR-nya paling besar? H berapa airnya? CH3, Sar. H1. Sar. CH3 berapa MR-nya? C12, H3 tambah 3, 15. Berarti kan CH3 15. lebih besar MR-nya kan? Maka kita tinjau dari posisi gugus yang MR-nya terbesar. Jadi bagian ini C2-nya gugus MR terbesarnya di bagian atas. Bagaimana dengan atom C nomor 3? Gugus MR terbesarnya di bagian atas atau bawah? Atas, Sar. Atas, Atas, Sar. Sar. Sementara gugus yang ringannya di bawah. Ini ya. Gugus yang ringannya di bawah, sama-sama di bawah. Nah, atas dasar ini karena mereka sama-sama sepihak, ini namanya sepihak ini, Nak. Ini namanya sepihak. Sepihak.
MR+. Yang ini juga sepihak. Ya. Karena sama-sama sepihak, maka sebelum nama lengkapnya diawali dengan cis. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Nah, bedanya dengan yang di atas apa tuh, Sir? Nah, di atas kalau kita tinjau lagi, kalau kita tinjau, perhatikan di atom C nomor 2 gugus dengan MR terbesarnya kan di atas. Sementara di atom C nomor 3 gugus dengan MR terbesarnya di bawah. Ini namanya bukan sepihak, tapi apa namanya nih, Nak? Ini apa namanya nih? Berseberangan. Ya, ini namanya berseberangan. Sementara hanya gitu juga kan? Hanya kan berseberangan juga ini. Nah, menyilang dia. Hanya juga berseberangan. Intinya kalau satu berseberangan berarti sisa lainnya sama ya. Begitu juga sepihak. Sisa lainnya juga sama. Nah, atas dasar berseberangan inilah sebelum nama 2 butena kita awali dengan istilah trans. Sampai sini paham? Paham, Sir. Nah, itu cara membedakan isomer cis dan trans pada 2 butena ya, Nak ya. Jadi nanti ke depannya kalau dia ada alkena, kemudian dia berada, ikatan rangkapnya itu berada di tengah, maka bisa saja kita cari isomer cis transnya. Oke. Nanti akan kita mantapkan lagi bagian isomer cis trans. Nah, kita lanjutkan ya. Yang kalau 2 butena direaksikan dengan gas hidrogen, tapi 2 kali. Ini artinya 2 kali. Koefisiennya 2 tuh ya. Maka dia akan langsung menjadi alkana. Ini awalnya namanya 2 butuna, yang ini sudah menjadi apa yang namanya Nina? Pakai nomor nggak? Nggak ya. Namanya ini adalah butana. Ya. Ini sebenarnya prosesnya 2 kali ya. Putusnya satu-satu dulu. Pertama dengan H2 menjadi butena dulu seperti ini, baru butenanya lagi direaksikan dengan H2, maka akan menjadi butana. Begitu ya. Sebenarnya 2 kali tahap itu. 2 kali tahap. Sampai di sini paham, Nak? Itu adisi dengan halogen ya. Masih mudah. Yang ini adisi dengan halogen. Asam halida ya. Fokusnya asam halida. Oke. Nah, asam halida salah satunya ada unsur yang berasal dari golongan halogen yaitu Br. Jadi, HBr ini nanti tetap difokuskan ke bagian atom C yang terlibat dengan ikatan rangkap 3. Yaitu atom C nomor 1 dan atom C nomor 2. Nah, perhatikan di sini, Nak. Kecenderungan berpindah atom hanya pindah ke atom C yang paling kaya H atau tidak? Coba perhatikan hasilnya. Hasilnya ini kan Hah? Perhatikan yang ini, kemana dia? Ya, ke paling kaya ya. Berarti dia ngikuti aturan Markov-Nikov atau anti Markov-Nikov? Markov-Nikov. Ya, ini mengikuti aturan Markov-Nikov. Nah, itu ya. Alhasil, awalnya satu propuna direaksikan dengan asam bromida. Ini kan asam bromida ya. Asam bromida. Maka akan menghasilkan ini. Oke. Tapi kalau 2 bromopropena ini reaksikan lagi dengan asam iodida, maka akan menghasilkan ini. Ya. Jadi nanti hanya tetap pindah ke atom C yang kaya H. Atom C yang kaya H itu kan atom C nomor 1, karena sudah mengikat 2 atom H dia. Sementara atom C nomor 2 kan belum ada atom H-nya. Jadi hanya pindah ke situ. Sementara I-nya sisanya pindah ke sisi yang lain. Cuman itu aja kok. Gampang memahami. Oke? Paham ya, Nak? Ingat Markov-Nikov hanya pindah ke atom C yang paling kaya dengan atom H. Itu aja konsepnya. Kalau anti Markov-Nikov apa kemarin aturannya, Nak? Kalau anti Markov-Nikov masih ingat apa kemarin aturannya? Alkena bereaksi dengan asam bromida. Ya, kalau ada alkena bereaksi dengan asam bromida, terus
Senyawa peroksida. Ada senyawa peroksida, Sar. Iya, ada peroksidanya, biasanya H2O2 dia disebut situ. Maka di sini akan terjadi apa namanya? Kita harus mengikuti ya aturan anti Markov-Nikov ya. Itu aja bedanya. Selain daripada yang ini, berarti dia Markov-Nikov. Gampang yang membedakan ya. Anti Markov-Nikov itu cuma satu. Alkena tambah HBr tambah senyawa peroksida. Selain daripada itu, ikut aturan Markov-Nikov. Berarti atom H-nya akan pindah ke atom C yang mengikat H paling banyak. Atau atom H-nya akan pindah ke atom C yang kaya atom H. Paham ya, Nak? Paham, Sar. Ya, kita lanjut. Minyak bumi. Nah, minyak bumi itu saya sebenarnya belum lihat langsung ya, secara langsung. Karena kebetulan saya tinggal di daerah yang belum ada nampak sumur galian untuk minyak buminya, Nak. Jadi mungkin di antara kalian ada yang tinggal di Langkat, ya. Ada yang tinggal di Langkat? Nggak ada ya. Jadi di Langkat itu beberapa titik ada tuh ditemukan kandungan minyak buminya ya. Jadi katanya minyak bumi mentah itu warnanya hitam pekat, kemudian aromanya sangat menyengat. Begitulah penjelasannya ya. Jadi di situ masih terjadi berbagai campuran hidrokarbon belum terpisah. Sementara yang kita gunakan dalam keseharian seperti LPG, kemudian lilin, pernah menggunakan lilin, Nak? Pernah, Sar. Nah, Pernah, Sar. LPG pernah juga ya. Terus bensin, pernah menggunakan bensin? Pernah, Sar. Iya, bensin yang ada di Sar. SPBU ada berapa jenis tuh? Bensin yang ada di SPBU, pilihannya? Solar. Ada premium. Solar beda dengan bensin, Nakku. Solar beda Ada dengan bensin. Pertamax. Iya, ada Pertamax. Pertalite, Sir. Dulu ada dua ya, Pertamax. Pertalite. Pertamax Pertalite, Sir. Plus sama Pertamax Turbo. Yang sekarang dijual itu Pertamax Plus kayaknya nggak ada lagi, tapi diganti dengan Pertamax Turbo. Jadi yang ada tuh di SPBU Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite, dan Premium. Yang paling murah? Yang mana? Pertalite, Sir. Nah ya, yang paling murah itu adalah Premium, bukan Pertalite, Imam. Premium itu sekitar 6.450 kalau tidak salah. Sementara Pertalite lebih mahal dari situ. Nah, ini kabar-kabarnya mau dinaikkan lagi lah ya. Semoga itu hanya isu, tidak terjadi ya. Tapi bisa saja lah itu terjadi. Jadi kita harus siap-siap mental ya. Ya, walaupun mungkin untuk kalian belum terlalu penting lah harga bensin itu. Tapi untuk kami-kami ini itu sangat mempengaruhi ya. Apalagi nanti kalau bensin naik, otomatis transportasi naik, berakibat juga ke harga sembako naik. Itu yang kita khawatirkan. Lanjut ya, ini ada beberapa langkah proses pembentukan minyak bumi. Nah, ini saya ambil dari internet ya. Kalian bisa baca itu apa namanya map watermarknya, kan bisa baca jenuh mai dan segala macamnya. Oke, tapi di bagian result saya cantumkan kok sumbernya. Jadi awalnya katanya ganggang itu hidup di danau tawar kan, tapi juga ada juga yang hidup di laut. Nah, ganggang-ganggang ini mengumpulkan energi dari matahari, berarti kan istilahnya dia memiliki klorofil mungkin ya, bisa jadi ya. Maka bisa melakukan fotosintesis. Jadi nanti ganggang itu kalau sudah habis masa hidupnya, dia akan terendap di dasar ya, kemudian bercampur dengan berbagai batu-batu, kemudian zat-zat yang ada di dasar laut mengendap gitu. Kemudian nanti setelah terjadi proses kimiawi dia akan membentuk batuan. Nah, nanti batuan ini terkubur juga di bawah lapisan-lapisan batuan yang lain. Nah, dalam masa yang sangat lama, jutaan tahun katanya ya, maka dia akan tertutup menjadi salah satu batuan reservoir.
Oke. Kemudian karena adanya gradien geotermal di inti bumi itu kan agak hangat ya, lebih panas, maka terjadilah proses pemasakan katanya. Kemudian nanti bagian ini yang sudah menjadi batu tadi terkena panas, bereaksi menjadi hidrokarbon, nanti bermigrasi dia ada yang sudah berbentuk cairan gitu ya. Ada yang juga berbentuk gas selain padatan. Oke. Nah, itulah proses pembentukannya. Kemudian kalau kita berbicara masalah fraksi, tahu arti fraksi nak ya? Apa itu fraksi? Gak pernah dengar istilah fraksi, nak? Belum, Sir. Kelompok bukan sih? Ya, Belum, Sir. fraksi itu bagian dari golongan, bagian dari kelompok ya. Fraksi partai kan ada gitu-gitu ya. Fraksi, pecahan. Oke, bagian. Nah, kalau kita membagi-bagi minyak bumi itu dari proses titik didih ya ini ya. Makanya ada pengelompokan seperti ini. Ada yang ini maksudnya C1, C4 itu jumlah dari atom C-nya ya. Nanti hanya mengikut tergantung dari deret homolog apa dia. Paham maksudnya ya? Ini C1, C sampai C4 ini jumlah dari atom C-nya kalau kita hitung berdasarkan hidrokarbonnya begitu. Jadi kalau dari C1 sampai C4 berarti dia rantai pendek Mas ya, pendek itu. Pendek, maka itu termasuk golongan LPG salah satunya, LPG. Pernah dengar istilah LPG kan, Nak? Pernah ya? Pernah, Sir. Iya. Kemudian C5 sampai C9 itu nafta. C5 sampai C10 itu kumpulan bensin yang kita bahas tadi ada beberapa macam ya. Kemudian ada yang namanya kerosin, kemudian minyak diesel, dan makin naik pelumas bahan bakar yang paling panas titik-titik butuh suhu yang sangat tinggi untuk mendidihkannya itu adalah residu namanya. Tahu residu ini apa, Nak? Residu yang dimasukkan di sini apa namanya? Dalam proses pembuatan jalan raya kan nggak cukup ya, cuman dikerok bagian rumputannya, diratakan, ditimbun menggunakan bebatuan, kemudian dilengkapi dengan pasir. Tentu harus disempurnakan dengan adanya Residu. apa, Nak? Aspal, Sir. Apa? Starch. Apa? Terputus-putus suaranya. Nggak sempurna saya dengarnya. Itu harus disempurnakan dengan dibalut dengan Aspal, Sir. iya, aspal. Ini Imam ini kenapa dari tadi nih? Dia seperti berbicara tapi saya nggak dengar. Ya, aspal. Jadi aspal itulah dari golongan minyak bumi ini yang suhunya sejauh ini ya paling tinggi. Jadi dia istilah lainnya di sini disebut sebagai residu ya. Oke, ini beberapa tingkatan kalau kita menggunakan prinsip pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dengan menggunakan destilasi bertingkat. Jadi destilasi bertingkat ini, Nak, ini udah jelas ya bertingkat-tingkatnya. Nah, ini terjadi pemisahannya kalau di setiap fraksi itu sudah tercapai titik didihnya. Tadi yang paling pendek itu kan wujudnya gas. Contohnya yang paling mudah itu adalah LPG ya, Nak ya. LPG itu kan merupakan singkatan dari liquefied petroleum gas. Ini pengetahuan tambahan ini ya. Jangan tahu cuma LPG. Apa sih LPG? Apa sih LPG? Inilah kepanjangannya. Nah, pada saat suhunya 20 derajat Celcius, ini pertamanya minyak mentah ini masuk nih. Ini minyak mentah dimasuki.
Nah, pada saat dia suhunya 20 derajat Celcius, maka yang pertama kali mendidih itu adalah si gas LPG ini tadi. Suhu 20 langsung dari awalnya dia minyak mentah berbentuk cairan, dia nguap. Dialah duluan yang terpisah dari campuran yang lainnya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, itu Paham, untuk Sir. LPG. Nah, lama lagi dipanaskan, dipanaskan terus tercapai suhu 70. Siapa lagi yang terpisahkan? Nafta. Dipanaskan lagi sampai suhu 120. Siapa yang terpisah? Gasolin dan seterusnya ya. Parafin, terusnya diesel, lubrikan, terus seterusnya begitu. Jadi residu itu di sini diambil, kemungkinannya itu suhu minimalnya untuk mendidihkannya adalah 600 derajat Celcius. Jadi nak, kalau di kampung kalian terjadi proses inilah nak ya, pembukaan jalan, pengaspalan, terus kan kalian tengok tuh aspalnya lagi dipanasi gitu ya, lagi meleleh-lelehnya nak ya. Jangan pernah uji ilmu. Jangan pernah ngetes ilmu dengan mencelupkan diri ke aspal yang panas itu. Oke, Imam? Imam? Ya, Sir. Ya, jangan ngetes ilmu ya, Imam ya. Ditengok nih. Sir itu pernah cerita masalah ini. Nggak percayalah aku, nggak percaya aku. Tes ilmu di situ, celupkan diri ke aspal panas, udah masuk berita. Jangan pernah ngetes ilmu. Karena memang walaupun yang kita lihat di situ mungkin suhunya tidak sampai segini, tapi ya namanya aspalnya meleleh tetap panas gitu ya. Tidak baik untuk kulit kita. Sampai di sini. Itulah prinsipnya dulu ya. Jadi destilasi bertingkat itu fungsinya untuk memisahkan fraksi-fraksi dalam minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Karena bedalah titik didih fraksi-fraksinya itu, makanya bisa dipisahkan. Kalau sama mana bisa? Ya, itu prinsipnya. Jadi ini dia jenis-jenis bensin. Ada yang namanya angka oktan atau bahasa lainnya bilangan ya, bilangan oktan. Apa yang dimaksud dengan bilangan oktan? Bilangan yang menunjukkan kesempurnaan terjadinya proses pembakaran bahan bakar dalam mesin ya. Jadi semakin tinggi bilangan oktan, maka kualitas dari bahan bakar akan semakin baik ya, semakin bagus. Bagaimana dengan harga? Akan semakin mahal. Iya, makanya ada istilah dalam keseharian kita kan, ada harga, ada rupa gitu ya. Jadi semakin mahal dia semakin bagus. Tapi kalau kalian beli lebih mahal ternyata dia tidak bagus, itu jong namanya. Nah, siapa yang paling tinggi untuk saat ini? Pertama dulu ya. Ini saya ambil angkanya itu berdasarkan literasi terakhir. Bisa saja ini berubah nak ya nanti ya. Atau bisa aja nanti bensinnya bertambah, entah Pertamax apa lagi namanya. Nggak ngerti kita ya. Jadi untuk sementara inilah. Jadi premium yang paling murah itu yang harga 6.450 itu bilangan oktannya secara literasi 88. Tapi ini tidak mutlak ya. Bisa aja berubah nanti literasinya. Jadi Pertamax itu 92, Pertamax Plus ada yang bilang 94, ada yang bilang 95. Ini saya ambil yang paling tinggi 95. Kemudian Pertamax Turbo itu 98. Nah, angkanya itu dari mana datanya, Sir? Ini salah satu faktor yang mempengaruhinya ya. Zat aditif bensin. Ada dua, ada yang namanya TEL, ada yang namanya MTBE. TEL itu singkatan dari tetraetilet. Lead itu PB, plumbum ya. Atau timbal bahasa Indonesianya. Jadi tetra itu 4 ya nak. Etil itu tahu? Etil C2H5. Nah, ini ada yang kesalahan ini ya. Seharusnya C2H5. Ini dibuatnya CH3 pula. C2H5 ini nak ya. Jadi saya perbaiki sedikit. Ini C2H5, 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 C2H5. Tetraetilet ya. Jadi PB-nya di tengah. Ini bentuk molekulnya apa ini namanya? Kalau di kelas 10 dulu, bentuk molekulnya apa nih namanya? Apa?
Siklus, Sir. Ya, tetrahedral ya untuk molekulnya. Di kelas 10 dipelajari itu sama Bu Anggi. MTBE satu lagi, metil tersier butil ether. Ini kalau saya ubah bentuknya kira-kira begini. Ini tersier butil ether ya. Jadi dia pakai ether. Ini ujungnya metil, ini tersier 4C-nya. Kemudian ini hanya 3, ini hanya 3, ini hanya 3. Nah, gini bentuknya kira-kira, nak. Metil tersier butil ether. Dia dari golongan ether. Ini senyawa turunan dari alkana, ya. Nanti kita pelajari insya Allah di kelas 12. Kalau naik kelas 12. Naik ya, insya Allah ya. Ini, dua zat ini katanya bisa menaikkan angka oktan, nak. Jadi kalau misalnya kalian punya sumber galian, terus kalian pisah-pisahkan lah minyak mentahnya, ternyata terus dengan teknologi sedemikian rupa dan pengetahuan yang mumpuni, ternyata kalian dapatlah bensin ya, bensin dengan kualitas tertentu lah kita bilang. Terus kalian mau membuat bensin ini menjadi lebih bermutu dengan menaikkan angka oktannya, maka bisa menambahkan dua senyawa ini. Tapi yang lebih aman secara lingkungan, nak, itu yang mana yang secara lingkungan lebih aman? TEL atau MTBE? MTBE, Sir. Ya, yang lebih aman itu MTBE. Ini ada timbalnya, nak. Timbal ini salah satu logam berat berbahaya ya, beracun dan berbahaya ini. BB nih. 3B. Berat, beracun, dan berbahaya. BB. Jadi yang lebih ramah lingkungan itu MTBE. Untuk tahun-tahun yang lama, TEL itu masih digunakan, tapi terakhir TEL tidak digunakan lagi, diganti dengan MTBE. Itu ya, nak ya. Perhitungan angka oktan. Jadi ada dua dari deret homolog alkana yang mempengaruhi angka oktan atau bilangan oktan. Apa itu? Ada yang namanya N-heptana. Kenapa ada istilah N di sini? Ini artinya apa, N-heptana? Ya, norma artinya dia lurus ya, tanpa cabang. Berarti kalau kita gambarkan, C-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hanya 3. Ini hanya 3. Yuk, ini hanya berapa? Kita hitung sama. 2, Sir. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Udah? Norma, dia tanpa cabang. Sementara kalau isooctana, ada yang tahu gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya kita sempurnakan. Ini 3, ini 3, ini hanya 2, ini hanya 1, ini hanya 3, ini hanya 3. Inilah yang disebut dengan isooctana. N-heptana dia memberi angka 0, nah. Sementara kalau isooctana dia memberi angka 100. Jadi kalau misalnya premium itu dari mana, Sir? Komposisinya berapa N-heptana, berapa isooctana? Nah, dari sini dia. N-heptana itu 12%. Isooctana itu 88%. Jadi waktu kita hitung, gini dia ya. Jadi 12% katanya kan. Tapi dia memberi angka 0 N-heptana. Dijumlahkan dengan 88%. Tapi yang ini isooctana memberi angka 100. Kita coret mati kau. Terus jadinya berapa ini? Ini kali 0. Semua yang kali 0 berapa hasilnya? Iya, 0, tidak berpengaruh. Maka diperolehlah angka 88. Paham ya, nak? Paham, Sir. Sekarang muncul pertanyaan. Jadi bagaimana komposisi si Pertamax Turbo? Pertamax Turbo atau Pertamax Plus? Pertamax Plus aja lah. Berapa tadi angkanya? 35, Sir. 25. Jadi gimana komposisinya yang kalau yang ini? 5% 5% N-heptana. Iya, 5% si isooctana, Sir. N-heptana, sisanya baru 95%. 95% si Isooctana. isooctana. Ya, berarti 5/100
dikali E0 ditambah 95/100 dikali 100 gitu ya. Ini mati. Habis. Jadi sisanya dapatlah 95. Sampai di sini paham? Paham, Paham, Sir. Sir. Itulah ya cara perhitungannya ya. Mana tahu nanti keluar ujian atau kuis ya. Jadi udah tahu cara menjawabnya. Oke, nah ini result saya. Jangan lupa berdoa kepada Allah setelah pembelajaran. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Iya, nanti kalau ada hal yang kurang jelas, kalian boleh mengulang lagi video rekaman ini. Atau bila ada hal yang berkembang yang belum kalian pahami, bisa japri ke saya. Saya undur diri, Nak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Oke.